Kalau orang bisa istiqomah sholat subuh, bisa ke masjid, walaupun itu jaraknya dekat, setiap hari istiqomah, woi jagoan itu. Dia jagoan. Karena dia mengalahkan 3 iblis. Selalu kalau kita ngeliat film, di film Islam itu selalu dengan terorisme, kekerasan, kejahatan, dan sebagainya. Selalu diidentikan dengan itu. Mau nggak mau, suka nggak suka. Assalamualaikum Mas Riko. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas sudah mau berkunjung ke podcast Makin Kenalnya FMM ini Mas. Sama-sama, terima kasih, sebuah kehormatan buat saya bisa hadir di podcast ini. Jadi merupakan Mas, episode awal-awal dari podcast Makin Kenal. Oke. Jadi kalau habis saya biasanya langsung naik tuh followersnya, viewersnya gitu ya. Oh iya, mantap. Kita lihat ini. Atau jadi turun. Iya. Dan jadi Mas Riko di sini kan sebagai foundernya Pejuang Subuh. Ya, salah satu founder dari Pejuang Subuh. Ada Mas Didot, ada Mas Iman juga. Jadi mungkin bisa ceritain sedikit Mas dari awal berdirinya Pejuang Subuh gitu sampai sekarang gimana? Ya, Pejuang Subuh itu udah tahun 2012. Makanya kemarin ada barengan sama mungkin yang di belakang itu, Cinta Subuh gitu. Kita udah 10 tahun ya, 1 dekade. 2012 itu masa-masa saat ada Mas Didot, ada Mas Iman, bareng sama saya juga untuk mengenalkan arti subuh kepada anak-anak muda. Karena waktu itu Mas Didot melihat banyak masjid, musola itu kebanyakan tuh yang sudah sepuh-sepuh gitu loh, aki-aki, udah eyang-eyang gitu. Anak mudanya kemana? Karena memang kan tegaknya agama ini karena anak-anak muda harusnya yang lebih banyak untuk bisa hadir pada saat sholat subuh. Karena sholat subuh itu kunci dari sebuah kekuatan mukmin kalau kita bilang. Jadi kan ada tingkatannya muslim, mukmin gitu. Nah, kalau muslim itu, kalau menurut Buya Hamka, kalau kita pengen lihat muslim itu ya siapapun yang hadir pada saat sholat Id, Idul Adha ataupun Idul Fitri. Tapi kalau orang yang disebut mukmin, orang yang hadir pada saat sholat subuh di masjid. Gitu. Dan itu lebih sedikit kan orangnya gitu. Dan kita ingin mencetak lebih banyak mukmin yang semangat, lebih punya giroh dan sebagainya dengan hadir untuk sholat subuh di masjid dan musola. Dan kita punya tantangan itu untuk bisa disebut pejuang subuh itu harus bisa 40 hari tidak terputus di masjid. Itu tantangannya besar. Kalau mungkin di tempat yang homogen kayak pesantren gitu agak mudah ya. Tapi kalau di tempat yang heterogen atau di kota dan sebagainya yang kesibukannya mungkin udah harus berangkat pada saat subuh, itu tantangannya lebih luar biasa. Itu sih. Jadi kalau misalnya dengan tadi Mas Riko bilang 40 hari sholat subuh berjamaah di masjid, FMM pun dulunya seperti itu. Pas bikin film Cinta Subuh, kenalan sama Pejuang Subuh, terus dikenalin sama Mas Riko sama yang lain satu waktu itu juga coba ngerasain gitu susahnya untuk 40 hari berjamaah di masjid gitu, apalagi untuk gimana rasanya? Susah ya. Lebih enak bobo ya. Bobo. Jadi kalau misalnya itu Mas mungkin tadi sama Mas Didot sama Mas Iman itu emang teman kerja atau teman apa kok? Jadi ada satu teman kita namanya Mas Mahendra. Kita punya pengajian bareng waktu itu di rumah beliau. Dan kita kenalan sama Mas Didot sama Mas Iman di rumah Mas Mahendra waktu itu. Dan akhirnya kita bareng-bareng untuk ngajak orang-orang untuk sholat subuh dengan mekanisme atau dengan wahana pejuang subuh ini gitu. Dan memang menarik karena di awalnya kita tidak menyangka bahwa ajakan itu akan
saya pikir ya udahlah biasa-biasa aja gitu, tapi ternyata sambutannya luar biasa. Karena waktu itu kita menggunakan media sosial dan kita termasuk di tahun 2012 itu termasuk yang awalun untuk menggunakan sosial media sebagai wahana untuk dakwah. Dan kita waktu itu menggunakan Twitter dan Facebook. Tapi ternyata yang lebih diminati adalah media Twitter. Dan kita saat itu sudah punya dari Twitter itu kita bisa menghasilkan beberapa chapter yang lahir dari sosial media. Walaupun pada saat itu kita belum punya base camp. Kalau kita ditanya base campnya di mana, di masjid mana gitu, waktu itu kita jawabnya belum mempunyai base camp tertentu. Tapi ternyata dari sosial media sendiri kita bisa memiliki pejuang subuh chapter, waktu ada Bandung dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Dan kita sudah punya saat itu di tahun 2012 itu ada yang namanya prime time untuk sosial media kita. Jadi mulai jam 3 sampai jam 5 itu adalah prime time-nya pejuang subuh. Karena kita saling membangunkan dan sebagainya, dan dalam tanda kutip kita mensiarkan untuk sholat subuh dengan mengajak orang melalui Twitter itu, dan rame. Jadi kalau biasanya sosial media itu kan prime time-nya, misalnya kalau pagi jam 7 sampai jam 9 misalnya, siang makan siang, terus sore pulang kerja dan jam 9 ke atas, itu kan prime time yang pada umumnya. Kalau kita prime time benar-benar subuh dan rame. Dari jam 3 pagi itu subuh sampai jam 5. Karena memang kan jam 3 itu kan wilayah Indonesia bagian barat dulu, kemudian timur ya. Itu jadi kan Indonesia. Dan sekarang kita sudah beberapa kali mengadakan silaturahim nasional. Memang karena terputus karena pandemi kemarin kita tidak mengadakan silatnas. Dan sekarang kita udah ada 35 chapter, tapi yang aktif ya beberapa saja yang tetap istiqomah untuk ngajakin teman-teman melakukan untuk sholat subuh. Itu ada berapa orang Mas anggotanya? Itu kan se-Indonesia tuh berarti kan? Ya. Kalau mau dihitung secara umum sih 200.000 ya. 200.000 orang. 200.000. Agen untuk membangunkan orang lain untuk sholat subuh. Wah, luar biasa. Gerakannya sangat bermanfaat ini Mas. Insya Allah, mudah-mudahan ya, kalau buat kami dari pejuang subuh, mungkin kita tidak bisa melakukan banyak hal gitu ya, tapi mungkin dari satu hal itu kita berharap Allah ridho terhadap kita. Jadi selalu yang saya bilang kepada teman-teman pejuang subuh semua, mungkin kayak kita ibarat burung pipit pada saat melihat api saat Nabi Ibrahim dibakar. Apinya begitu besar, luar biasa, menyala gitu. Sedangkan burung pipit hanya punya paruh yang kecil. Tapi apa yang dia lakukan adalah dia terbang dari satu sumber air yang jaraknya cukup jauh, dan akhirnya dia menyiramkan dari mulut yang kecil itu air yang itu, dan kembali bolak-balik. Ketika ditanya, kenapa kamu melakukan hal yang bodoh seperti itu gitu loh. Burung pipit dengan tegas menjawab, walaupun aku mungkin melakukan hal yang sederhana ini, tapi aku menegaskan bahwa aku berada di posisi ini. Jadi penegasan posisi dan hal yang mungkin secara istiqomah dilakukan, itu yang kita harapkan untuk mendapatkan ridho Allah. Mudah-mudahan perjuangan ini Allah ridhoi dan benar-benar bisa bermanfaat buat orang banyak. Kurang lebih seperti itu. Iya. Terus ada kegiatan apa lagi nih Mas? Selain kegiatan intinya yaitu tentunya membangunkan sholat subuh ya, atau membangunkannya dengan cara apa gitu yang sudah pernah dilakukan dan akan terus dilakukan sampai nanti? Ya, jadi kita setiap tahun itu mengadakan silatnas, dan kita banyak belajar dari silatnas itu pada saat kita bertemu dengan teman-teman dari chapter-chapter lain. Dan setiap daerah itu punya local wisdom-nya masing-masing gitu. Jadi ternyata cara yang dilakukan oleh satu daerah itu bisa ditiru atau dikopas oleh daerah lain, tapi ada juga yang tidak bisa. Kayak misalnya ada salah satu daerah itu di Bulukumba di Sulawesi Selatan, membangunkannya harus dengan melempar
kerikil di rumah itu gitu loh, supaya sampai bangun gitu. Jadi dilemparin, dan itu sesuatu yang biasa gitu sampai bangun gitu. Dilempar ke jendelanya? Dilempar di genteng rumahnya. Oh gitu. Gitu. Itu kalau bocor gimana? Tangtung, yang penting bangun gitu. Gitu. Dan it works gitu. Tapi mungkin di tempat lain kan, wah ini mengganggu lingkungan dan sebagainya gitu. Di Aceh itu kita punya salah satu ustadz yang Ustadz Ijo panggilannya. Jadi dia itu dengan motornya dia menjemput anak-anak kecil untuk bisa sholat subuh. Dan setelah selesai sholat subuh dikasih permen gitu. Menjemput ke rumahnya? Menjemput ke rumahnya gitu. Satu-satu. Masya Allah. Ya, itu luar biasa. Dan kisah ini setiap daerah itu mempunyai perjuangan diri sendiri dan pastinya mempunyai heroisme dan juga kisah-kisah yang menyentuh hati. Dan itu memang membuat kita banyak belajar. Dan justru kita yang di pusat gitu, gampangannya di pusat itu merasakan bahwa kita harus banyak belajar mereka daripada mereka belajar ke kita. Kadang-kadang kalau kita merasa di pusat, wah orang pusat gitu kan, siap bos gitu. Padahal enggak. Justru kita harus banyak belajar dari mereka karena cara pendekatannya, kesabarannya, ketelatenannya itu kelasnya udah lebih hebat mereka daripada kita. Iya. Kalau Mas Riko sendiri, cara unik apa untuk membangunkan orang sholat subuh, mengajak orang sholat subuh di masjid? Kalau tadi kan Bulukumba ada yang lempar batu ke genteng gitu kan, terus ada yang jemput satu-satu anak kecilnya gitu kan. Justru saya malah belajar dari filmnya Cinta Subuh. Gimana tuh? Pakai jepitan jemuran. Itu dipraktekin dan berhasil gitu. Jadi memang berbagai cara itu memang ini ya, banyak cara yang bisa dilakukan, tapi cara yang terbaik itu adalah cara yang akhirnya suka nggak suka membuat dia bangun, tetapi tanpa dipaksa dalam tanda kutip ya. Mungkin kalau di awalnya waktu dijepit gitu kan sakit gitu, tapi sebenarnya dia merasa bersyukur karena dia akhirnya bisa membebaskan diri dari syahwat tidur itu gitu. Iya. Biasanya kan kalau misalkan membangunkan orang khususnya di perkotaan ya, itu kan susah ya, apalagi orang yang udah berumah tangga gitu, nggak mungkin kita pakai cara yang seperti tadi kan. Betul. Cara ngajaknya gimana? Diteleponin pasti nggak diangkat nantinya gitu kan. Pasti. Kayak saya ngehubungin Mas Amrul nggak bangun gitu ya. Ya memang ini adalah permasalahan kita bersama gitu ya. Karena memang pejuang subuh itu memang rata-rata aktivis atau penggeraknya rata-rata masih single gitu. Tapi biasanya kalau sudah menikah itu PR sendiri sih, karena memang dia harus punya metode yang harusnya berbeda untuk bangun pagi daripada, dan memang kita yang butuh telaten ya untuk ngingetin seperti itu sih gitu. Karena memang ya harus dari dalam diri mereka sendiri untuk itu. Tapi memang konsep kita adalah kita membangun jamaah pejuang subuh ini ya sebelum mereka menikah sebenarnya, untuk menguatkan itu. Kalau udah menikah kan artinya udah lebih privacy, sudah lebih ini gitu ya, udah lebih terbangun gitu ya, sehingga kita untuk masuk susah karena ajakin mereka untuk misalnya untuk bukan hanya untuk pertemuan, bukan hanya untuk bangun subuh, tapi untuk hal-hal yang lain agak susah gitu. Hal yang sederhana pun untuk misalnya ketemu, ya kita pertemuan pejuang subuh hari Sabtu gitu karena kepentingan keluarga agak susah gitu. Nah itu makanya regenerasi itu harus selalu dilakukan. Kirain makanya jangan nikah gitu. Iya. Nah kalau misalkan teman-teman nih penonton kita gitu mau jadi anggota pejuang subuh, itu gimana caranya?
Bisa dengan follow akun Instagram Pejuang Subuh ID. Ya, nanti di situ bisa nanya, bisa ngobrol. Tapi itu yang kita tawarkan sebenarnya adalah metode. Yang kita tawarkan adalah metode bagaimana agar mereka bisa istiqomah bangun pagi. Jadi kita akan silahkan hubungin Instagramnya Pejuang Subuh. Nanti kita akan ada tim untuk bisa membangunkan mereka sesuai daerahnya masing-masing gitu. Misalnya di Jakarta, kalau yang di luar kota disesuaikan apakah ada chapter terdekat atau chapter di kota kabupaten itu. Nanti bisa dibangunkan, nanti ada kayak wake up alarm kayak gitu. Terus kemudian nanti kita bisa dalam jangka waktu tertentu bisa ngadain kumpul bareng, dan itu untuk memperkuat silaturahim dari kita. Kurang lebih seperti itu. Sekaligus sharing-sharing ya, kesulitan dan solusinya seperti apa nih gitu ya. Betul. Iya. Kadang-kadang nggak cuma sekedar itu, udah mulai curcol gitu kan, masih ada masalah ini gitu. Itu justru yang dibutuhkan para bapak-bapak. Sebenarnya akhirnya kalau kita lihat ya, justru ikatan paling kuat itu sebenarnya di akhwat. Kita juga ada pejuang subuh yang perempuan gitu kan. Nah, yang pejuang subuh perempuan ini juga rata-rata ngobrolin masalah kehidupan personal dan sebagainya jauh lebih seru gitu loh. Walaupun saya nggak tahu ya, karena ada yang akhwat juga ada yang ngurusin sendiri gitu. Dan itu isu-isunya cukup lebih dalam, lebih dinamis. Biasa mak-mak gitu kan. Polemik kehidupan apa aja dituangkan ya. Luar biasa. Aduh. Boleh diminum? Boleh. Saya pikir kosong, ada minuman ya beneran. Iya. Kalau misalnya pencapaian terbesar dari komunitas Pejuang Subuh itu apa, Mas? Yang sudah dicapai sampai saat ini? Pencapaian, kita masih jauh dari sempurna. Kita banyak ya, apalagi ngomongin subuh itu banyak apa ya, untuk bisa itu luar biasa berat. Dan kembali lagi kepada diri kita sendiri gitu ya, maksudnya untuk saya, untuk beberapa penggeraknya, untuk istiqomah itu pertama. Jadi kalau ditanyakan pencapaian terbesar adalah saya jujur bersyukur bisa menjadi bagian dari pejuang subuh itu sendiri. Jadi bukan pencapaian ya, tapi saya bersyukur di situ. Karena apa? Karena teman-teman itu yang walaupun tidak saya kenal, tidak saya tidak merupakan saudara kandung gitu ya, ataupun teman dekat dan sebagainya, tapi ternyata girohnya sama, frekuensinya sama, dan itu membuat saya merasa bahwa wah, ada ya teman-teman seperti ini gitu. Dan ternyata bisa bertemu dengan mereka dan membuat sebuah komunitas dan akhirnya sekarang menjadi sebuah yayasan, itu adalah rasa syukur saya yang luar biasa gitu ya. Dan ini artinya mau nggak mau, suka nggak suka, adalah sebuah amanah buat yang bergerak di bidang ini untuk tetap bisa tidak hanya mempertahankan, tapi juga untuk mengajak orang lebih banyak untuk bisa mendapatkan kenikmatan dari bangun subuh. Karena melihat orang bisa bangun subuh dan bisa istiqomah, itu buat kita itu happy-nya benar-benar happy. Tak ternilai. Ya, jadi saya ada salah satu teman gitu ya, pernah cerita di awal-awal di tahun 2015 atau 2014 gitu. Ini masih ke pejuang subuh ya. Jadi dia cerita bahwa temannya dia di salah satu gunung di Jawa Tengah gitu, yang semula tidak pernah sholat subuh gitu ya, sekarang sudah rajin sholat subuh di masjid. Ditanya kenapa? Karena dia adalah anggota pejuang subuh. Padahal kita nggak pernah kenal gitu kan. Jadi ternyata mendapatkan manfaat dari sosial media, mendapatkan spirit dari sosial media untuk sholat subuh di masjid, frekuensi atau resonansinya itu sampai ke tempat-tempat, titik-titik yang tidak pernah kita duga. Kalau misalnya saya sama Mas Iqbal, Mas Andri kan kenal depan gitu kan.
Ini orang yang tidak pernah kita tahu kok mendapatkan manfaat dari itu. Itu baru yang ada laporan seperti itu. Belum yang kita tidak dapat laporan. Artinya kan kita berharap bahwa resonansi dan juga frekuensi itu sama sehingga menggulung dan lebih besar manfaatnya. Dan itu bukan kita gitu loh. Karena memang itu kekuatan langit lah kita bilang bahwa itu bisa menjadi seperti itu. Dan kalau ditanya pencapaian terbesar adalah melihat orang yang sebelumnya tidak mendapatkan kenikmatan sholat subuh menjadi istiqomah sholat subuh, itu bukan pencapaian, tapi rasa syukur terbesar lah buat kita semua. Sampai sekarang pun juga masih susah ya, masih berjuang. Masih berjuang, betul. Sholat subuh itu enggak, kalau orang bisa istiqomah sholat subuh, bisa ke masjid, walaupun itu jaraknya dekat, setiap hari istiqomah, woi jagoan itu. Ya jagoan. Karena dia mengalahkan 3 iblis. Jadi pada saat bangun, pada saat dia wudhu, dan pada saat dia berjalan ke masjid. Itu 3 iblis itu dia kalahkan. Jadi pertarungan terbesar manusia itu kan dengan iblis. Dan pertarungan terbesarnya setiap hari adalah pada saat subuh. Apakah Anda percaya dengan itu? Atau pertarungan yang lebih besar lagi nggak ada? Pertarungan lebih besar ya gitu. Iya. Siapa yang nggak terlena dengan nikmatnya tidur sampai pagi gitu kan? Betul. Tapi harus melawan dirinya sendiri. Apalagi habis nonton bola gitu ya? Apalagi habis nonton bola, gitu kan? Gitu. Berarti emang benar ya Mas Riko ya. Kalau misalkan semakin banyak orang tuh semakin kuat keinginannya ya untuk menyatu gitu kan? Karena kita kalau ada temennya gitu kan, merasa ada yang nemenin gitu. Kalau enggak kan sendiri. Gitu. Iya, jadi malas gitu ya. Apalagi kita kan makhluk sosial ya definisinya. Jadi kalau bisa bersama dengan orang lain tuh akan, ada temennya ya. Gimana itu gue nggak sendirian ya. Iya nggak sendirian. Iya, banyak yang menyemangati juga gitu ya. Nah itu kan tadi ada yang sampai ngechat gitu kan, ngasih metode gitu kan. Itu sebenarnya berbayar apa enggak sih Mas Riko? Enggak berbayar. Jadi free ya, benar-benar free. Tujuannya adalah mengajak sholat subuh tanpa embel-embel harus bayar ini itu ya. Iya. Karena kenikmatan terbesar itu bahwa kita bisa melihat orang yang sebelumnya masih susah sholat subuh, terus bisa sholat subuh dan bisa istiqomah, itu nikmatnya tak terlukiskan dengan kata-kata. Apalagi orang itu tidak kita kenal dan tidak kita ketahui siapa, terus bisa mendapatkan manfaat itu. Wow, itu priceless. Ya. Mungkin kalau selama ini mendirikan komunitas pejuang subuh itu ada suka dan duka nggak sih Mas? Pasti, karena naik turun kan. Kita sebagai manusia biasa gitu kan, kita bukan orang yang terbebas dari dosa gitu ya. Itu futur itu selalu ada. Apalagi kita, makanya pada saat ini kita mohon doa juga kepada teman-teman, pada seluruh penonton podcast ini, kita bisa istiqomah, bisa selalu sehat, bisa dimudahkan untuk bisa membuat perbaikan-perbaikan. Jadi kalau katakan suka dan duka, dukanya adalah ya pada saat kita mungkin jauh, kita kayak merasa yang udah gua lakukan ini udah terbaik belum ya, atau justru yang kita lakukan ini malah membuat orang jadi semakin jauh dari Allah gitu. Hal kayak gitu tuh karena apa yang kita lakukan ini buat teman-teman pejuang subuh khususnya yang di daerah dan sebagainya itu, mereka selalu menjadi role model mau nggak mau. Apalagi mereka dekat ya dengan penguasa daerah gitu ya, Pak Bupati, Pak ini kayak gitu-gitu. Wah, ini pejuang subuh selalu dimanapun kayak gitu. Pejuang subuh jadi role model. Kalau orang udah ngomong pejuang subuh itu dijadikan role model. Kalau dia habis itu ternyata hal-hal yang di luar agama dan sebagainya, itu udah pasti celaannya akan lebih kencang gitu. Nah itu makanya rasa futur itu sering muncul lah gitu. Dan kita minta doa lah supaya kita dimudahkan untuk bisa ini, dan pejuang subuh itu kepengen jadi cita-cita terbesar itu bisa menjadi tulang punggungnya orang beriman gitu. Jadi kita jadi kayak tulang punggung supaya kita yang menegakkan agama itu ya
insya Allah adalah orang-orang yang istiqomah sholat subuhnya, itu pejuang subuh, insya Allah. Ya. Kalau menurut Mas Riko, bagaimana nih Mas perkembangan dakwah Islam di dunia saat ini? Ya, perkembangan dakwah Islam di dunia ini luar biasa menarik ya. Hari demi hari perang pemikiran gitu ya, Ghazul Fikri, baik dari musuh-musuh Islam dalam tanda kutip yang tidak suka dengan perkembangan Islam, itu begitu luar biasa. Tapi secara overall justru karena memang ini kekuasaan Allah gitu ya, justru penganut Islam yang baik yang hijrah, yang dulu memang beragama Islam dan menjadi semakin beragama dalam tanda kutip, dan kedua orang yang semula belum memeluk Islam menjadi mu'alaf atau mu'alafah semakin banyak. Dan ini semua menjadi sesuatu hal yang menarik gitu ya. Ini kan Mas Andre, Mas Iqbal kan dari dunia film gitu ya. Kalau kita nonton di Netflix, OTT, top gitu ya. Selalu kalau kita ngelihat film, definisi Islam itu selalu dengan terorisme, kekerasan, kejahatan dan sebagainya. Selalu diidentikan dengan itu. Mau nggak mau, suka nggak suka. Kalau saya itu penggemar nonton film, sering kalau malam itu nonton film lah. Dan selalu filmnya adalah film-film spionase, film-film action gitu. Selalu diidentikan teroris adalah orang Islam dari negara atau Islam dengan konteks bahwa Islam itu jahat dan sebagainya. Itu menjadi padahal sebenarnya di dunia ini yang seperti itu mungkin ada, tapi persentasenya sangat kecil. Tapi karena kita merasa bahwa itu menjadi sesuatu hal yang selalu disuapin ke kita merasakan bahwa itu menjadi sangat banyak dan itu yang terjadi gitu kan. Padahal kenyataannya kalau film itu kan bukan sesuatu yang faktual terjadi. Dan itu yang menarik. Islamofobia banyak terjadi dengan dihembuskan isu-isu tertentu, tapi qadarullah justru orang yang menjadi muslim itu semakin meningkat, dan itu sebuah keajaiban menurut saya. Jadi tidak sebab akibat. Kalau sebabnya gini harusnya orang Islam semakin sedikit kan? Teorinya gitu kan? Iya. Kalau ini maka ini gitu. Tapi ternyata ini loh malah naik gitu. Malah naik ya. Naik. Luar biasa. Yang baru selesai masih Qatar. Nah, kan menjadi merupakan tuan rumah negara Islam pertama gitu ya, yang diselenggarakan. Nah, kalau Mas Riko sendiri melihat event skala internasional dunia itu diadakan di negara Qatar, di negara Islam. Ya. Nah, kira-kira kalau menurut Mas Riko sendiri cara Qatar untuk menyampaikan dakwah yang sendiri sudah bagus atau belum sih? Ya, ini menarik ya. Kita baru saja selesai dengan perhelatan besar dunia, yaitu Piala Dunia gitu ya. Kita melihat segala hiruk pikuk tentang Piala Dunia itu berbeda dengan sebelumnya gitu ya. Kita banyak melihat dari sosial media dan sebagainya. Dan berita-berita yang muncul itu selalu adalah berita yang sangat menarik ya tentang Piala Dunia. Tidak hanya tentang kontennya tentang Piala Dunia, tapi juga konteks yang lain gitu. Kita melihat bahwa jelas dalam sebuah perhelatan apapun gitu ya, apalagi yang kelas dunia, selalu ada misi penumpang gelap. Ada yang memakai perhelatan Piala Dunia untuk isu-isu pelangi gitu ya. Tapi justru tuan rumah dengan tegas mengatakan tidak untuk kampanye-kampanye semacam itu. Dan yang luar biasa lagi bahwa Qatar tidak hanya sekedar untuk menyelenggarakan Piala Dunia itu sendiri, menjadi tuan rumah yang baik, menyediakan tempat untuk berkompetisi, tapi lebih dari itu adalah memberikan sebuah nuansa baru bahwa
ternyata untuk penyelenggaraan Piala Dunia ini ada misi dakwah yang luar biasa, di mana kita bisa melihat di sana setiap stadion dan sebagainya itu tidak jauh dari musola. Banyak sekali tulisan-tulisan tentang apa itu hadis Nabi dan sebagainya. Dan semua itu dikemas dengan sangat apik gitu ya. Dan memang konteksnya menjadi adem untuk semuanya gitu ya. Dan itu dalam tanda kutip bagi saya itu merupakan sebuah percobaan, sebuah eksperimen dari sebuah negara kaya. Karena untuk menyelenggarakan Piala Dunia itu nggak mungkin negara yang mendang-mending dalam bahasa saya, yang nggak punya duit gitu ya, tapi suatu negara kaya dan dia mempunyai hujah untuk bisa menampilkan indahnya atau hangatnya Islam. Dan ternyata banyak yang tertarik dengan cara itu dan banyak yang melihat bahwa ini adalah cara yang efektif gitu. Dan ini harusnya bisa menjadi role model buat kita semua, apalagi teman-teman yang bergerak di bidang dakwah. Menyelenggarakan sesuatu dengan role model yang bisa memberikan sebuah nafas yang pas gitu ya. Artinya tidak terlalu ngomong dakwahnya terlalu keras atau apa, tapi membuat sebuah situasi di mana konteksnya adalah konteks mengenal Tuhannya dengan baik, dengan ajaran yang baik, dan everybody happy. Menurut saya, ya ada 1-2 yang memang tidak setuju dengan itu, banyak yang protes, tapi memang itu presentasinya kecil dan saya pikir itu wajar ya. Tapi menurut saya dengan hasil kemarin, apalagi saya nonton finalnya kemarin, ya itu finalnya sangat luar biasa menurut saya. Saya menggemari sepak bola dari kecil, nonton, tapi kalau Piala Dunia mesti lebih intensitasnya, nontonnya lebih gitu, dan ternyata finalnya kemarin menurut saya bisa dikatakan final terbaik lah selama ini. Saya nggak ngerti apakah itu ada hubungannya dengan diselenggarakan di Qatar, tapi saya yakin bahwa semangat untuk bisa seru, bisa bertanding dengan sepenuh hati, itu tidak terlepas dari bagaimana penyelenggaraan Piala Dunia kemarin. Dan salut buat Qatar, kita banyak belajar sekali dari Qatar kemarin. Karena itu juga ya, dengar kalau misalnya penyelenggaraan di Qatar itu jadi tempat yang teraman gitu, salah satu tempat yang teraman untuk, apalagi untuk wanita. Karena kalau misalnya di event-event besar seperti itu, kayak misalnya yang terakhir kemarin di Liga Champions kan banyak supporter itu kayak banyak kriminal lah di situ pastinya. Cuman kalau misalnya di Qatar ini tuh jadi tempat teraman gitu. Insya Allah. Salah satu tempat teraman, dan apalagi untuk wanita khususnya. Apalagi kan karena di Qatar kemarin kan minuman keras tidak diperbolehkan gitu. Sehingga karena minuman keras itu sejatinya kan membuat orang menjadi agak menurun kesadarannya, sehingga apa yang dia lakukan itu tidak terkontrol gitu. Betul. Nah, kalau biasanya tidak terkontrol melihat lawan jenis dan sebagainya, itu bisa membuat ya agak halu gitu ya. Gitu. Apalagi kalau lagi kalah, lagi ini, wah itu udah seolah-olah tuh perempuan yang manggil gitu. Gitu. Sama juga ada tuh Mas, sempat di pertandingan di kemarin itu ada satu momen di mana mandi itu ada shower buat apa sih namanya, buat ngebersihin. Kalau misalnya di negara kan nggak ada, pakainya tisu gitu. Dan pada saat mereka ngeliat ini gunanya buat apa gitu, dan pas saat mereka mencoba, ini merupakan suatu inovasi yang hebat gitu. Ya karena memang sejarahnya memang Eropa itu kan tidak terbiasa dengan air ya. Mandi pun itu sebuah budaya baru buat mereka. Justru Islam yang mengajarkan bagaimana Eropa mandi kayak gitu kan. Dan sekarang juga di negara-negara barat, kalau kita ngelihat mereka, yang paling gede ketertarikan atau harga yang paling mahal itu adalah bagaimana mereka bisa beli tisu kamar mandi atau toilet tisu gitu.
Dan itu toilet tisu dibandingkan dengan emas katanya mereka mending toilet tisu gitu kan. Itu kan luar biasa banget gitu kan. Nah, ternyata di Islam sudah mengajarkan bahwa toharoh dan sebagainya itu dengan cara yang menggunakan air dan sebagainya. Mudah-mudahan ini kan eksperimen dari sebuah negara Islam yang menarik gitu ya. Dan ternyata bisa kita pelajari banyak sih. Dan apalagi Indonesia negara Islam yang gede, selalu ada inovasi-inovasi juga yang harus kita lakukan untuk bisa dalam tanda kutip menyebarluaskan Islam dengan cara pandang Indonesia. Kan Indonesia ini Islam yang halus, Islam yang ini walaupun berbeda pendapat tapi tetap koridornya nggak sampai ribut dan sebagainya. Nah, itu Ustaz. Jadi kan saat ini kan dunia dakwah itu kan sudah merambah ke anak-anak muda nih untuk berani lebih nge-share gitu kan apa yang sudah mereka dapat gitu kan. Nah, kalau menurut Mas Riko yang mereka lakukan itu udah cukup tepat belum sih gitu. Jadi dapat kadang kan kalau misalnya kita ngeliat di sosial media gitu kan banyak anak muda tuh yang nge-share sesuatu yang dia pahami gitu kan tentang agama ini untuk syiar gitu kan. Menurut Mas Riko tuh gimana? Sosial media itu kan selalu berevolusi dan berevolusi. Yeah. Ada dua nih. Evolusinya adalah cara pemahaman kita terhadap sosial media itu sendiri dan juga konten dari sosial media itu sendiri. Tapi revolusi adalah teknologinya itu sendiri. Yang dulu awalnya misalnya pejuang subuh menggunakan Twitter, itu udah the best of the best misalnya kayak gitu kan. Tapi ternyata sekarang Twitter udah mungkin tidak se-hype dulu. Sekarang harus dengan Instagram, ada TikTok dan sebagainya, itu secara teknologi itu. Nah, balik lagi, kita tuh selalu lebih lambat untuk memahami kultur dan juga cara pandang kita terhadap apa yang kita share gitu. Kadang-kadang semakin revolusinya semakin cepat gitu ya. Artinya teknologi semakin cepat, kita kadang sudah tidak melihat konten itu lagi. Kita tinggal klik share. Kadang-kadang saya suka gitu juga. Nge-share dulu baru tahu ini isinya apa sih sebenarnya gitu. Karena kita udah ngelihat clickbait. Atasnya apa gitu, kita kirim ternyata dalamnya apa gitu. Iya. Dan itulah yang saya bilang antara revolusi teknologi, tapi kultur kita masih lambat sekali memahami gitu. Jadi memang saya sih yakin bahwa anak-anak muda kita akan tumbuh menjadi, apalagi kita punya Indonesia khususnya adalah kita punya namanya bonus demografi gitu ya. Dan ini menarik karena apa? Karena tidak semua negara mempunyai keistimewaan atau keleluasaan itu gitu loh. Anak muda misalnya di Jepang, di Jerman dan sebagainya itu kelas pekerjanya itu sudah semakin menurun gitu. Mereka bingung harus mendapatkan asupan tenaga kerja dan akhirnya mereka mendatangkan dari luar gitu. Nah, Indonesia ini banyak banget dan terkadang saking banyaknya bukan kurang efektif, lebih banyak yang banyak yang kurang berekspresi lebih lanjut gitu loh. Karena apa? Karena merasa bahwa dengan tiduran gitu udah bisa menghasilkan karya besar gitu. Coba sekarang bayangkan bahwa kita bisa menghasilkan konten dan bisa dibayar gitu ya hanya dengan tiduran gitu. Dengan nyantai gini kita bisa buat itu. Dan itu sebenarnya kalau lebih ditingkatkan lagi itu bisa menjadi lebih produktif lagi gitu. Nah, di sisi lain kita tidak punya the same goals gitu ya. Jadi kalau obrolan anak-anak muda itu adalah sebenarnya kita tuh mau ngapain sih anak muda? Kita ngomong secara umum ya, kita nggak ngomongin Islam apakah sebagainya itu. Secara umum itu anak muda tuh ngapain? Ya paling kita aktif di sosial media. Kadang-kadang kita perlu bikin fake account untuk bisa kepoin orang. Oke? Kepoin mantan, kepoin siapapun gitu dan lebih lanjut lagi
perasaan ataupun keadaan sosial yang ada di sekitar kita gitu. Jadi kadang-kadang kita sebagai anak muda harus ngapain gitu ya. Dan itu menjadi kita kayak tidak punya wawasan bersama gitu ya. Wawasan bersama anak muda Indonesia harus ngapain sih gitu. What next? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk negara kita? Apa yang bisa lakukan untuk agama kita? Itu kadang-kadang sampai ke situ. Kita hanya bisa memikirkan tentang diri kita sendiri, dan yang lebih gawat lagi yang kita pikirkan adalah perasaan kita sendiri. Emosi kita sendiri. Itulah mengapa kita sering kepoin orang, komen-komen. Ini anak muda kan suka nih kayak gitu. Komen artis lagi apa, kita komenin, itu bikin rusuh aja gitu. Dan kadang itu nggak bertanggung jawab lagi. Nggak bertanggung jawab, udah gitu lah. Udah ngomen terus hilang kayak gitu. Gitu-gitu. Yeah. Itu cuma hanya untuk batin dan sebagainya gitu. Tapi apakah karena sanksinya sangat ringan, Mas Riko? Karena biasanya minta maaf, klarifikasi, selesai, gitu kan? Mungkin itu juga menjadi salah satu penyebab. Tapi lebih dari itu adalah kita tidak punya wawasan kebangsaan, asik, atau wawasan keislaman kita gitu loh, yang bisa kita merasakan bahwa kita harus melakukan ini loh, kita harus melakukan ini loh. Kita kayak punya satu tujuan, kita harus punya satu visi untuk bisa ini. Negara-negara besar itu dibentuk dengan visi yang besar. Negara-negara yang hebat pada saat dulu, yang pernah dari buku sejarah itu dibangun dengan orang-orang yang bervisi besar dan mau melaksanakan visi itu dengan baik. Nah, kita udah ini kayak bergerak sendiri-sendiri semua. Dan semua untuk apa? Untuk bayar cicilan. Ya. Situ gitu loh. Iya. Bayar cicilan, ya nikah gitu ya. Iya. Nggak mau kalau cuma KUA doang, bos. Karena itu kan anak-anak muda ini ya, termasuk aku masih anak muda nih. Iya. Itu kadang terjebak, Mas Riko. Iya, akhirnya mau nggak mau kan mainnya di kolamnya situ. Terus kolamnya situ gitu. Itu akhirnya nggak lepas dari IG, terus kepo-kepoan, terus habis itu udah ngomongin soal tren fashion, tren cult apalah apa gitu. Udah sekitar itu. Padahal kita kalau diberi kesempatan kita bisa melesat lebih jauh. Kita bisa membuat produk-produk, karya-karya yang intangible maupun yang tangible yang luar biasa. Dan saya yakin Indonesia punya kemampuan untuk itu. Cerdas-cerdas kok kita. Tapi kadang-kadang kita point of view-nya udah dikasih kerdil gitu loh. Jadi ya udah main aja di situ aja. Padahal kalau kita dikasih kesempatan kita harus bisa lebih hebat lagi. Makanya nih Mas Iqbal, Mas Andri itu udah harus melesat. Jadi nanti FMM udah harus jadi pembuat film kelas dunia gitu. Steven Spielberg udah harus dikalahin. Gitu kan mikirnya harus ke situ gitu loh. Mainnya jangan di lokal-lokalan aja kan gitu. Jadi selain founder Subuh, Mas Riko tuh kesibukannya apa lagi sih, Mas? Oke, saya itu advokat atau lawyer. Jadi saya mendirikan kantor yang namanya Law Firm Prihatwono. Dan juga ada satu pusat kajian atau riset namanya PRI, Policy and Regulatory Institute. Jadi kalau law firm itu untuk kerja-kerja hukum, membantu klien dan sebagainya. Kalau riset itu lebih kepada tentang peraturan maupun tentang yang ada di Indonesia ini. Kita punya punya departemen untuk membuat kajian tentang itu. Kayak misalnya ini kemarin KUHP, terus juga ini ada RUU PSK tentang sektor keuangan, buat kajian tentang itu. Indonesia ini biasa perkembangannya baik dari hukum maupun kebijakannya dan sangat menarik untuk dikaji. Dan saya untuk fenomena sosial tertarik, apalagi melihat Mas Iqbal sama Mas Andre yang tumbuh berkembang dari dulu yang masih kecil dan besar. Tuh saya juga saya pengen banyak belajar Mas justru. Justru kita nih yang pengen banyak belajar sama Mas Riko ini. Waduh. Terus Mas, kembali lagi Mas untuk
ya kan, untuk masyarakat agar mudah untuk sholat subuh tuh apa Mas untuk sholat subuh di masjid berjamaah atau istiqomah gitu? Ya ini sebenarnya nasihat untuk saya pribadi dulu sih sebenarnya, daripada untuk masyarakat pada umumnya. Ya kita harus mulai niat dulu sih, niatnya berniat untuk besok untuk bisa sholat subuh tepat waktu. Dan yang kedua, menjauhi segala macam hal yang menjauhkan kita dari agama, kayak misalnya maksiat mata, maksiat hati, maksiat dan sebagainya. Itu kita harus mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita dimudahkan untuk bisa sholat subuh. Dan sekali lagi bahwa sholat subuh itu kunci. Sholat subuh itu adalah pusat atau titik di mana kita bisa disebut bangkit atau belum. Di akhir zaman nanti orang-orang yang mampu melawan Dajjal dan sebagainya adalah orang-orang yang sholat subuhnya sudah tepat waktu, dan kelasnya juga orang-orang yang punya kesadaran keberagamaan yang tinggi. Dalam artian kata kuncinya sekali lagi adalah meniatkan diri untuk mengajak diri sendiri dan mengajak orang lain untuk bisa sholat subuh tepat waktu di masjid. Dan impian besar kita dari pejuang subuh ya adalah sholat subuh seperti sholat Jumat. Jadi kalau misalnya kita lihat masjid pada saat sholat Jumat ramai seperti itu, nah kita kepengen sholat subuh seperti itu. Yang sekarang masih satu shaf, kita berharap bisa jadi 2 shaf sholat subuhnya. Yang 2 shaf bisa menjadi 3 shaf. Dan akhirnya penuh. Bagaimana caranya? Dan itu punya caranya masing-masing. Setiap daerah punya local wisdomnya masing-masing. Dan niat kita mudah-mudahan Allah ridhoi. Mudah-mudahan ini jadi sebuah kenyataan. Dan kalau jadi sebuah kenyataan, kita bisa meneguhkan bahwa kita adalah Muslim yang sudah akhirnya naik menjadi mukmin, dan setelah itu bisa meningkat lagi menjadi muslim, dan selanjutnya kita bisa menjadi bangga bahwa kita sudah memberikan legacy bagi diri kita dan juga bagi lingkungan, dan akhirnya nama kita menjadi wangi, dan insya Allah tidak hanya terdengar ramai di bumi tapi juga terdengar di langit. Seperti itu. Luar biasa sekali. Berarti kuncinya adalah meninggalkan maksiat itu pelan-pelan ya. Mau potong rantai maksiat itu ya Mas Riko ya, agar kita bisa terus istiqomah gitu kan. Dan agar orang lain di luar sana mau bilang Islam itu agama yang rasis atau agama yang kurang benar gitu kan, seperti yang tadi kita obrolin, banyak film-film yang menjatuhkan Islam gitu kan. Nah itu mungkin sebagai brand ambasadornya Islam sendiri nih kita gitu kan, mungkin kita harus sebagai brand ambassador tuh harus menjaga gitu agar agar di mata mereka tuh gue kenal si Mas Andre nih, tapi Mas Andre Muslim tapi kok nggak seperti yang digambarkan oleh orang-orang ya gitu. Jadi orang tuh tertarik gitu dan tahu sebenarnya Muslim tuh seperti apa, Islam tuh seperti apa gitu. Terima kasih banyak Sama-sama Mas Riko atas kehadirannya hari ini, sangat bermanfaat, sangat menginspirasi kita semua. Terima kasih. Gitu. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga terinspirasi gitu kan. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Nah, buat teman-teman yang ingin merekomendasikan narasumber, boleh komen di bawah ya. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.